Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin jamaah Masjid Uswatun Hasanah Pasar Baru Bandung, ataupun para pendengar, baik pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM ataupun pendengar Radio Al-Bayan Cianjur di 107,7 FM ataupun para pendengar melalui streaming radio manapun. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita berjumpa di tempat ini. Tidak akan lama kok, nggak akan sampai asar, untuk mengembara ke taman surga. Itu tema kita ya. Yang dimaksud taman surga di sini adalah majelis ilmu. Demikianlah sebutan yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap majelis ilmu. Beliau bersabda, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u fiha." Kalau kalian melewati atau menemukan salah satu di antara taman-taman surga, singgahlah kamu di dalamnya. Dan yang dimaksud Raudhah min Riyadil Jannah adalah majlis ilmu. Dan itulah yang menjadi penyebab bahwa para ulama menyebut majlis ilmu dengan sebutan taman-taman surga. Adapun makna sabda Nabi alaihi salatu wasallam bahwa yang dimaksud dengan majlis ilmu taman surga adalah majlis ilmu, maknanya kata Imam An-Nawawi rahimahullah, orang yang hadir ke dalam majlis ilmu, orang itu dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla akan memperoleh salah satu di antara taman-taman yang ada di surga. Itu juga penjelasan Al-Imam Nawawi ketika menerangkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna ma baina mimbari hadza wa hujrati raudhah min riyadil jannah." Sesungguhnya antara mimbarku dan kamarku ada salah satu di antara taman-taman surga, yang kemudian itu disebut dengan sebutan Raudhah. Di Masjid Nabawi ada satu petak di dalam bangunan masjid yang disebut dengan sebutan Raudhah. Letaknya antara, kalau sekarang, antara panggung tempat azan atau tempat muadzin dengan kuburan Nabi SAW. Dulunya panggung itu adalah mimbar beliau.
dan kuburan beliau dulunya adalah kamar beliau. Antara dua tempat itu ada salah satu di antara taman-taman surga yang kemudian itu disebut dengan sebutan raudhah. Makna raudhah adalah taman dan maksudnya adalah orang yang sholat di sana. Maka upah atau pahala dari sholat tersebut akan Allah berikan salah satu di antara taman-taman surga. Itulah makna dari raudhah min riyadil jannah, salah satu di antara taman-taman surga. Maksudnya orang yang hadir ke tempat tersebut akan Allah berikan pahala berupa salah satu di antara taman-taman surga. Dan ini mengisyaratkan bahwa majlis ilmu adalah salah satu cara dan jalan untuk memasuki surga. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orang yang menelusuri satu jalan, dia menelusuri jalan itu sekedar untuk mencari ilmu. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, dalam riwayat lain, man kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman, siapa orang yang keluar dari rumahnya sekadar untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Selaras dengan hadis tentang apabila kalian melewati salah satu di antara taman-taman surga, maka singgahlah kamu di dalamnya, menetaplah kamu di dalamnya. Ini selaras dengan hadis yang barusan, siapa orang yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka Allah bakal memudahkan bagi orang itu untuk masuk ke dalam surga. Timbul pertanyaan, apa hubungan antara ilmu dengan surga? Kenapa mencari ilmu memudahkan pelakunya masuk ke dalam surga? Sebab ilmu adalah sumber kebaikan. Kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ketika menerangkan ayat wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang dikenal dengan sebutan doa sapu jagat, ya Allah berikan kepada kami kebaikan dunia, berikan kepada kami kebaikan akhirat, dan jaga kami dari azab neraka. Beliau menyatakan dzakal ilmu, itulah ilmu. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan yang bisa menyelamatkan seorang dari azab neraka adalah ilmu. Makanya ilmu adalah sumber kebaikan. Kenapa ilmu dianggap sebagai sumber kebaikan? Pertama, orang yang belajar ilmu oleh Allah Azza wa Jalla akan diberikan hidayah. Hidayatul taufiq. Ilmu itu sendiri hidayah, tapi disebutnya hidayatul irsyad wad dilalah. Para ulama di antara Syekhul Islam yang juga dibeberkan lebih luas lagi oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hidayah itu ada dua, hidayatul irsyad wad dilalah. Hidayah yang berupa irsyad dan dilalah. Irsyad itu petunjuk,
dilalah juga petunjuk, bimbingan, dan ini berupa ilmu, berupa penjelasan, berupa pencerahan, penerangan. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi, memberi hidayah kepada jalan yang lurus, memberi informasi, karena Al-Qur'an berisi ilmu, pencerahan, penerangan, penjelasan ke jalan yang lurus. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, merupakan hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini yang dimaksudlah hidayah irsyad, hidayah dilalah, hidayah berupa penjelasan, penerangan, pencerahan, berupa ilmu. Dan hidayah irsyad wa dilalah ini wajib dicari. Dan apabila sudah diperoleh, wajib di-share, wajib dibagikan, wajib diberikan, wajib diajarkan ke sebanyak mungkin orang. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan iming-iming yang menggiurkan, memberikan pangbibita nupi kabitaeun. Berupa apa? Berupa orang itu akan memperoleh pahala dari amalan orang-orang yang diajarinya. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan orang lain kepada satu kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, mengajarkan ilmu, maka Allah akan memberikan pahala kepada dia, ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut, tanpa mengurangi pahala mereka masing-masing sedikit pun. Oleh karena itulah, maka iming-iming ini begitu menggiurkan, yang mendorong kita untuk membagikan ilmu, mengajarkan ilmu, menyebarkan sebanyak mungkin ilmu, karena ilmu adalah hidayah. Maka siapa yang beri hidayah kepada orang lain, dia akan memperoleh pahala dari amalan orang yang diajarinya. Makanya apabila ada seseorang yang memperoleh hidayah karena kita, karena diajari, didakwahi oleh kita, itu lebih baik daripada kita memiliki unta merah. Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Apabila Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, diajari, didakwahi olehmu, dinasihati, itu lebih baik bagimu dibandingkan kamu memiliki unta merah. Lebih baik dibandingkan memiliki mobil mewah, Lamborghini, Ferrari kayak begitu, nggak ada apa-apanya dibandingkan hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang lain melalui kita, karena nasihat kita, karena dakwah kita, karena pelajaran yang kita berikan, maka itu menguntungkan. Karena apa? Karena pahala dari amalan orang itu pun mengalir kepada kita. Bayangkan kalau orang yang kita ajari banyak, maka setiap kali orang itu mengamalkan amalan ibadah, kita yang mengajarkannya kebagian pahala mereka. Jadi hidayah irsyad kalau sudah diperoleh harus dibagi. Jangan pelit. Harus diajarkan, didakwahkan ke sebanyak mungkin orang. Inilah hidayah irsyad. Kedua, hidayah taufik. Kita sering mendengar, semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Apa bedanya? Kalau hidayah dengan taufik itu terpisah, maka maknanya sama.
Tapi kalau hidayah dan taufik bersatu dalam satu kalimat, maknanya berbeda. Seperti semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Hidayah maksudnya ilmu, irsyad, dilalah, petunjuk, pencerahan. Adapun taufik, nah ini beda maknanya. Taufik itu adalah keinginan dan kemampuan untuk beramal. Seseorang tahu keutamaan tahajud, ayatnya hafal, hadisnya juga hafal, keutamaannya juga tahu poin-poinnya, ya, tapi dia tidak mengamalkannya. Malamnya tetap tibra sampai subuh. Orang itu sudah memperoleh hidayah irsyad wa dilalah, tapi belum memperoleh hidayah taufik. Seseorang tahu sholat itu wajib, berdosa besar orang yang tidak melakukannya. Ayatnya hafal, aqimus sholat, hadisnya hafal, umpamanya sabda Nabi SAW, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah, terus wa iqamis salah. Itu hafal. Hidayah irsyad dia sudah tahu, tapi dia belum sholat. Maka berarti orang itu belum memperoleh taufik. Sudah memperoleh hidayah irsyad tapi belum memperoleh taufik. Jadi taufik itu berupa, ini penjelasan Syekh Muhammad Al-Kharas di dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Taufik yang Allah berikan kepada seorang berupa dua hal. Pertama, iradah atau masyiah, keinginan atau kehendak untuk beramal. Kedua, istita'ah, kemampuan untuk beramal. Karena ada keinginan untuk beramal, ditambah ada kemampuan dari segala segi untuk beramal, lahirlah amalan itu. Jadi orang itu mengamalkan amalan tersebut. Contoh ketika diumumkan akan ada pengajian di Masjid Uswatun Hasanah Pasar Baru jam 10, teori nama, hari apa sekarang? Rabu, Selasa. Diumumkan di radio, diumumkan melalui BC, melalui media sosial, dari mulut ke mulut gitu ya. Banyak orang yang tahu dan mendengar. Begitu tahu mendengar, jorojoi dina hatena teh hoyong hadir tah. Jorojoi ieu teh aya terjemahanana dina bahasa Indonesia na. Muncul tiba-tiba keinginan untuk hadir gitu ya. Lalu pas pada waktunya dia mampu hadir. Akhirnya hadir. Orang itu sudah memperoleh hidayah taufik. Siapa yang memberikan keinginan kepada dia untuk hadir? Allah yang memberikan keinginan, bukan hasil ikhtiar dia. Apakah ketika muncul keinginan dalam hati kita untuk hadir, kita berusaha dulu? Sebentar, belum ada keinginan nih, saya mau merenung, memunculkan keinginan. Ya gening. Apakah begitu? Tidak, ujug-ujug we eta mah. Muncul dengan sendirinya. Dari mana ujug-ujug itu? Allah yang memberi. Allah menyatakan ini dalam Al-Quran, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Wa ma tasyauna, kalian tidak akan punya keinginan, tidak akan punya masyiah, illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin, kecuali Allah berkehendak, berkeinginan memberikan keinginan itu kepada kalian. Makanya kalau dalam hati kita muncul keinginan untuk berbuat yang baik-baik, syukuri. Itu dari Allah loh. Bukan hasil usaha kita, bukan hasil ikhtiar kita memunculkan keinginan itu dalam hati kita.
Ada orang yang tidak diberikan keinginan, begitu dapat BC bahwa hari Selasa jam 10 akan ada pengajian, nggak ada keinginan, pengajian mah di mana-mana oge akhirna mah ngajak bener nyarek salah. Usina reka kaler reka kidul intina mah kitu-kitu kan. Apalah gitu ya. Paling asina mah nyindir ka urang. Harorea ngupingkeun sindiran mah. Nggak ada keinginan untuk hadir. Karena apa? Kebayang pertama akses jalan ke Pasar Baru macet. Itu ya. Pertama itu. Yang keduanya sudah masuk belum tentu dapat tempat parkir. Ketiga, kebayang 2 jam di sana duduk di sindiran wae deh. Secara fisik capek, cangkel, pegel, kararesel. Secara psikis disindiran wae ku ustadna. Kedua, selain secara psikis disindiran wae, juga ada keinginan untuk buka HP, buka SMS, untuk chatting gitu ya. Tapi sian ditegur ku ustad gitu tah. Da ustad ieu mah dikenal bawel. Makanya ada perang batin, kaluarkeun tong. Tibatan disindiran mah mending tong hadir, mending dina radio we. Kan gitu. Dia enggak punya keinginan untuk hadir. Kenapa ini enggak diberi keinginan, yang tadi diberi keinginan? Allah yang memberikan keinginan ini. Ini enggak diberi, ini diberi. Dan al jazaa'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Kenapa si ini diberi keinginan untuk berbuat baik? Itu sebagai balasan atas perbuatan baik yang dia lakukan sebelumnya. Kenapa si ini nggak diberikan keinginan untuk berbuat baik? Itu sebagai balasan dari perbuatan buruk yang mungkin sebelumnya dia lakukan. Mungkin sebelumnya dia berdusta. Ketika dengar isu gosip nanti hari Selasa ada pengajian di Pasar Baru, seminggu yang lalu sudah ada selontingan itu, ada keinginan untuk hadir. Dengar di pengajian di tempat itu, akan ada, mau hadir. Keesokan harinya tiba-tiba keinginan itu hilang. Kenapa hilang? Allah yang menghilangkannya dari diri orang itu. Kenapa dihilangkan oleh Allah? Balasan mungkin atas kesalahan dia sebelumnya. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta. Karena dusta itu yahdi, menuntun, menyeret pelakunya ilal fujur, kepada fujur. Salah satu makna fujur khuruj anit ta'ah. Itu penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Keluar dari ketaatan. Sebelum berdusta dia taat, setelah berdusta tiba-tiba hilang ingin taat itu. Sebelum berdusta dia setiap malam bangun untuk tahajud, siangnya saum Senin Kamis, setiap mau sholat setelah sholat membaca Al-Quran, terus itu ketaatan. Suatu saat dia berdusta, Allah cabut hidayah ketaatan sebelumnya. Tiba-tiba malam itu berat untuk bangun, haroream. Alarm dipasang jam 2, jam 3. Begitu bangun jam 2 tak matiin lagi. Nah goler deui. Biasanya mah enteng ringan, oleh Allah diberatkan. Dicabut hidayah tahajud dari dirinya. Karena apa? Karena dusta atau kemaksiatan yang lainnya. Jadi ingat, kalau di dalam hati kita tidak ada keinginan untuk berbuat baik, itu azab Allah kepada kita karena kesalahan kita sebelumnya. Apalagi muncul keinginan untuk berbuat buruk, keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat. Keinginan itu juga diberi oleh Allah.
sebagai azab Allah atas kemaksiatan dia sebelumnya. Kalau tidak ditaubati, itu akan semakin bahaya, semakin muncul keinginan untuk berbuat dosa dan kemaksiatan di bidang-bidang yang lain. Satu jenis kemaksiatan membuka pintu kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Oleh karena itulah maka kalau seseorang seminggu yang lalu mendapat BC, ada pengajian, ada keinginan untuk hadir, nanti hadir. Tapi keesokan hari atau sehari sebelum kajian tiba-tiba hilang haroream, itu azab Allah bagi dia. Mungkin karena kemaksiatan sebelumnya. Cepat tobat, Allah nanti akan berikan lagi keinginan itu. Jadi yang memberikan keinginan untuk berbuat baik, berbuat ibadah, berbuat amal soleh kepada hati kita adalah Allah Azza wa Jalla. Itu unsur hidayah taufik yang pertama, masyiah, keinginan, kehendak untuk berbuat baik. Unsur kedua, istita'ah, kemampuan dari segala segi, dari segi fisik, tidak sedang sakit, sedang sehat ya. Dari segi waktu sedang luang. Dari segi finansial ada ongkos. Jadi ketika ada pengumuman, ada pengajian di pasar baru, ada keinginan. Pek dina waktu nate sehat, nggak ada kepentingan lain, ya. Dompet tebel. Jangankan pakai ongkot, pakai taksi juga bisa nganjuk-nganjuk wae mah. Dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti orang itu diberikan kemampuan untuk hadir, diberikan keinginan untuk hadir, diberikan kemampuan untuk hadir. Itulah hidayah. Begitulah cara Allah berikan hidayah, itu taufik. Makanya disebut taufik. Taufik itu kan ini menyatukan antara dua unsur hidayah, antara istita'ah dan masyiah. Iradah atau masyiah dengan istita'ah. Istita'ah itu kemampuan, masyiah keinginan. Dua-duanya diberikan oleh Allah. Ayat tentang masyiah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Adapun dalil tentang bahwa Allah yang memberikan istita'ah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada quwwah kecuali dari Allah. Allah yang memberikan haul dan quwwah. Haul dan quwwah ini dua kata yang bila terpisah maknanya sama, bila bersatu maknanya berbeda. Seperti dalam kalimat ini al-haul dan al-quwwah bersatu, berarti maknanya beda. Para ulama menerangkan al-haul adalah al-istita'ah li jalbil masalih. Al-haul itu kemampuan untuk meraih semua hal yang manfaat. Adapun al-quwwah adalah al-istita'ah li daf'il madar, kemampuan untuk menolak semua yang madarat. Baik kemampuan untuk meraih hal yang manfaat ataupun untuk menolak hal yang madarat, semuanya Allah yang memberikan. Anugerah dari Allah kepada seseorang. Makanya kalau seseorang diberi keinginan untuk berbuat baik dan diberi kemampuan, berarti orang itu telah diberi hidayah taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang sudah diberi hidayah irsyad wa dilalah, tapi tidak diberikan hidayah taufik. Lalu bagaimana caranya agar kita diberi hidayah taufik oleh Allah? Salah satunya adalah singgah ke taman surga, singgah ke majelis ilmu. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim yang tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Maknanya apa? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi, ketika menerangkan hadis ini, beliau menyatakan ada dua yang bisa menyebabkan seseorang dimudahkan masuk surga oleh Allah. Pertama adalah iman, kedua amal soleh.
Tanpa iman, tanpa amal soleh, mustahil bisa dengan mudah memasuki surga. Sehingga makna hadis ini, siapa orang yang mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Maknanya Allah akan berikan kepada dia hidayah, taufik untuk beriman dan beramal soleh. Dengan iman dan amal soleh, maka dia Allah mudahkan untuk masuk ke dalam surga. Hadis ini mengisyaratkan bahwa keluar rumah untuk mencari ilmu termasuk salah satu cara meraih hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Makanya kita bisa lihat orang yang rajin hadir ke pengajian secara umum dengan orang yang malas hadir ke pengajian, beda ibadahnya, beda akhlaknya, beda ketaatannya, beda kesabarannya, beda. Kalau ada seseorang mau ke masjidnya, rajin, sebelum adzan dia sudah tiba di masjid. Semua solat ditataan hiji-hiji, masuk masjid dia tahiyatul masjid, terus syukrul wudu, ngong adzan, setelah adzan solat qobla, setelah solat qobla dia solat fardu berjamaah dengan imam di masjid, setelah itu wirid, setelah wirid terus ba'da, terus baca Al-Quran, ya. Terus akhlaknya ke tetangga semuanya baik, semua tetangganya seneng. Malamnya kelihatan tahajud, siangnya kalau Senin Kamis selalu dia itu kelihatannya saum. Waalaikumsalam. Itu kenapa? Coba lihat, pasti dia rajin hadir ke pengajian. Karena hidayah yang dia miliki sehingga seperti itu salah satunya dihasilkan dari upaya mencari ilmu. Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi hadis ini mengisyaratkan bahwa mencari ilmu adalah amalan pengundang turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dengan hidayah itu terdoronglah dia untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Itu yang menyebabkan dia mudah melenggang masuk ke dalam surga. Ini penjelasan logis dan ilmiah kenapa mencari ilmu menyebabkan orang mudah masuk ke dalam surga. Karena ilmu adalah pengundang hidayah. Kedua, ilmu itu bila difahami dengan benar oleh seseorang merupakan sign, tanda, merupakan bukti atau fakta Allah menginginkan kebaikan bagi orang itu. Kalau seseorang diberikan pemahaman tentang ilmu agama oleh Allah, itu tandanya Allah menginginkan kebaikan bagi orang itu. Sebagaimana hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Makna dikehendaki kebaikan, Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada dia. Dan kehendak yang dimaksud di sini adalah iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu takdir, kehendak Allah yang Allah terapkan di alam ini. Kalau Allah ingin mentakdirkan kebaikan bagi seorang hamba, tandanya, buktinya, wujudnya, Allah berikan pemahaman kepada hamba itu tentang agamanya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah menghendaki kebaikan bagi orang itu, yufaqihu fiddin, maka Allah akan berikan pemahaman kepada dia tentang agamanya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah,
Beliau menyatakan, "Man lam yatafaqqah fid din," siapa orang yang tidak faham tentang agamanya, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan bagi orang itu. Mafhum mukhalafah dari hadis tadi. Siapa orang yang tidak faqih, tidak faham tentang agama, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan bagi orang itu. Bahkan orang itu tidak mau berupaya untuk bisa faham tentang agamanya. Nggak mau ngaji, nggak mau hadir ke majelis pengajian, nggak mau mendengarkan uraian Quran, uraian hadis, baik hadir langsung ataupun melalui radio, melalui TV, melalui internet, melalui berbagai macam media yang tersedia sekarang. Kalau buka internet, masuk ke YouTube, yang dibuka bukan ceramah. YouTube kan macam-macam ya. Untungnya YouTube yang berisi adegan-adegan yang bisa merusak, alhamdulillah sekarang di Indonesia ini sudah diblokir, tidak bisa dibuka. Walaupun mungkin 1-2 masih ada yang lolos. Tapi yang bersifat tidak kalah jahatnya banyak, tentang masalah klinik, perdukunan, ramalan, perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, itu banyak. Walaupun ada ceramah-ceramahnya yang lurus, yang sunnah. Jadi ketika seseorang membuka internet, masuk ke YouTube, apa yang akan dia buka itu menjadi tanda apakah Allah menghendaki kebaikan bagi dia ataukah keburukan. Kalau begitu dibuka set Ustadz anu atau materi anu, langsung di setel didengerin, berarti Allah menghendaki kebaikan atas orang itu, karena orang itu sedang berupaya memahami agamanya yang Allah SWT syariatkan bagi dia. Tapi kalau yang dia buka adalah yang lain-lain, menandakan Allah tidak menghendaki kebaikan bagi orang itu. Timbul pertanyaan, kenapa kalau Allah mau memberikan kebaikan kepada seorang hamba, buktinya atau dibuktikan dengan Allah memberikan pemahaman kepada dia tentang agamanya. Tadi kembali kepada yang tadi. Pertama, ilmu agama ini hasanat, kebaikan dunia dan akhirat. Kedua, ilmu agama ini pengundang turunnya hidayah dari Allah SWT. Ketiga, ilmu agama ini motivator terkuat untuk mendorong seseorang berbuat kebaikan atau menjauhi keburukan. Coba umpamanya bayangkan, kalau seseorang mendengar penjelasan tentang hebatnya saum. Saum itu menggugurkan dosa. Saum itu selama saumnya orang yang saum didoakan oleh malaikat. Selama saum orang itu doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Selama saum orang tersebut mengalami penderitaan di dalam saumnya berupa lapar, haus, lemas dan yang sejenisnya. Semua penderitaan itu membersihkan jiwanya dari noda dan dosa. Kesalahan dosa nate murudul tina dirina tah, maruragan eta dosa. Lamun teh mah dosa bungklekan katingali maruraganana teh tah murudul. Terus orang yang saum ketika bukanya ada doa yang pasti diijabah. Ketika sahurnya orang yang saum itu dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat, dan para malaikat bersolawat kepadanya. Bersolawat artinya memintakan ampunan bagi dia dan memintakan rahmat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Ya, malamnya umpamanya kalau di Ramadan dia tarawih. Tarawih menggugurkan dosa. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan banyak lagi ya keutamaan-keutamaan saum.
Orang yang saum itu dosanya digugurkan. Orang yang saum itu pahalanya dikocorkan dengan jumlah yang sangat banyak yang tidak terhitung. Orang yang saum itu dimintakan ampunan dan rahmat oleh malaikat. Orang yang saum itu doanya didengar dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan seabrek kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, Allah janjikan kepada orang yang saum. Cing, kira-kira orang yang tahu begitu termotivasi untuk saum apa tidak? Ya, tentu saja termotivasi. Terlebih selama ini kita meyakini banyak dosa barijeng tara tobat. Boleh dikatakan tiada hari berlalu tanpa dosa, tapi tak pernah kita bertobat atas semua dosa-dosa tadi. Tapi alhamdulillah Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan penghapus dosa itu cuma tobat semata-mata. Banyak selain tobat yang bisa menghapuskan dosa. Kebaikan-kebaikan menghapuskan dosa, ya. Kemudian juga musibah, penderitaan yang kita terima, yang kita alami menghapuskan dosa. Ada amalan-amalan yang oleh Allah dan Rasulnya dinyatakan sebagai amalan penghapus dosa. Banyak. Tanpa tobat dosa bisa berguguran, ya. Oleh karena itulah pasti setiap orang termotivasi untuk saum setelah tahu ilmu tentang keutamaan saum. Demikian juga ilmu bisa menahan, mengerem seseorang dari dosa dan kesalahan. Coba umpamanya orang yang sengaja menyimpan uangnya di bank dalam jumlah besar hanya dalam rangka untuk mengambil bunganya saja. Kalau jumlah yang dia simpan di bank itu besar, setiap bank itu nelpon tiap hari. Untuk apa? Menawarkan kartu kredit, menawarkan KTA. KTA apa? Kereta api apa? Macam-macam yang mengandung unsur riba. Yang mengandung riba gitu ya. Orang yang tidak tahu secara syar'i bahayanya riba, melihat itu sebagai sebuah keuntungan. Di mana enggak untung kalau umpamanya punya kartu kredit, belanja apapun sambil merem aja bayarnya. Kalau umpamanya belanja 1 juta, 2 juta harus cash, melihat jumlah uang cash kayaknya lebarnya, aduh sayang woy. Tapi kalau umpamanya digesek nggak ada uang cashnya, asatnya lebar. Sok lah bila nggak gesek, nanda tangan kan gitu. Beda itu hawa keinginan untuk belanja kalau yang punya kartu dengan yang tidak punya kartu beda ya. Mudah, selain mudah bergengsi lagi. Sikap karyawan dan kasir kepada orang yang bayar cash barijeng uang nate geningan kararusut gitu ya. Dengan orang yang begitu bayar, nih ya, ini premium. Itu beda. Keramah tamahannya, sikapnya dan seterusnya. Ada gengsinya. Belum lagi memperoleh fasilitas istimewa ketika di bandara-bandara. Melihat itu sebagai sebuah keuntungan, akhirnya diterima. Semua transaksinya tidak kosong dari riba. Karena apa? Karena dia tidak tahu. Tapi begitu orang tahu bahaya riba, dosanya besarnya dosa riba, dan riba itu memiliki banyak cabang dosa, dan cabang terkecil dari dosa riba sebanding dengan dosa apabila seseorang berzina dengan ibunya. Waliyadzubillah. Besar apa kecil seorang berzina dengan ibunya? Bukan besar lagi injum, badag. Kalau kita mendengar di kampung kita ada seseorang anak berzina dengan ibunya, kayaknya diusir tuh siga namanya. Kayaknya dibaledogan merenantah. Padahal dosa riba lebih besar daripada itu. Bayangkan. Begitu mengerikan. Di alam kuburnya diazab.
Kita pernah membahas ketika di Pusdain tentang beberapa jenis azab kubur. Nabi SAW bermimpi dan mimpi beliau adalah wahyu. Suatu saat ini ada panjang mimpinya, salah satunya adalah beliau melihat ada seorang tenggelam di tengah sungai darah. Di pinggirnya ada orang yang siap dengan batu di tangannya. Ketika orang yang tenggelam itu berenang ke pinggir, dibaledogan itu sampai benjut, akhirnya ke tengah lagi, kerlap lagi. Mungkin gak kuat, akhirnya ke tepi lagi, dibentur deh, dibaledogan, digiring ke tengah lagi, gitu terus. Kata Nabi SAW kepada Jibril dan Mikail yang membawa beliau dalam mimpi, itu siapa? Itu pemakan riba. Di alam kuburnya akan memperoleh azab seperti itu sampai hari kiamat. Begitu mengerikan. Setelah tahu begitu mengerikannya dosa riba, maka dia akan takut. Setelah takut apa? Dia cepat-cepat menutup kredit cardnya. Dia cepat-cepat umpamanya membersihkan hartanya dari riba. Ini tabungan saya berapa? Sekian. Coba dilihat bunganya setiap bulan gini, keluarin. Tidak untuk dimakan, disalurkan untuk penyaluran sifatnya umum dan bersifat dihinakan. Aspal jalan, nambal ganggang yang becek, jembatan dan seterusnya, MCK umum dan seterusnya. Dalam apa? Dalam rangka apa? Min babit takhallus min dzunubir riba, min athamir riba. Dalam rangka menjauhkan, membebaskan diri dari kotoran-kotoran riba. Nah, oleh karena itulah orang yang faham tentang agamanya, pertama dia termotivasi untuk melakukan berbagai macam banyak kebaikan. Yang kedua, melahirkan daya tahan atau benteng dari semua keburukan, dosa yang Allah haramkan, yang Allah larang, agar tidak mengenai dirinya. Termotivasi untuk itu, ya. Maka ilmu lah yang menyebabkan seseorang terrem dari semua keburukan karena tahu bahaya dari dosa-dosa tersebut. Kenapa umpamanya seseorang berani bertaruh nyawa? Seperti umpamanya para kuli bangunan membangun bangunan-bangunan yang tinggi, gagalacangan di luhur ta. Naon gagalacangan teh atulah bergelayutan di atas, ya, pakai tambang, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang mati, minimalnya ke rumah sakit. Tahu resikonya, tapi kenapa dia lakukan? Karena tahu setelah beres gagalacangan nanti akan diberikan Soekarno Hatta yang warna merah teh gitu ya. Jadi walaupun berisiko karena buruhnya kata dia sepadan, upahnya sepadan, dia mau. Tisuk jedur nepikeun ka sore jeder, dug hulu pet nyawa, suku dijieun hulu, hulu dijieun suku gitu ya. Sampai kapoe kapanasan ku matahari anu asalna bodas jadi tutung, maka dia rela menanggung semua itu demi rupiah, demi upah yang tak seberapa. Ketika dia ayo siapa yang mau kerja di bangunan ini, tapi begini tuh, kerjanya panas, beresiko jatuh gitu ya. Kalau jatuh minimal patah, bisa mati dan seterusnya. Tapi ayah buruhna ya sehari 100.000. Ada yang mau banyak. Hanya melihat upah itu aja termotivasi itu. Bayangkan kalau upahnya dari Allah SWT. Tidak hanya upah berdimensi dunia tapi sampai ke akhirat. Tidak hanya lahir tapi juga batin. Tidak hanya individu tapi juga mencakup kepentingan dan kebaikan bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Maka pasti seseorang mukmin akan lebih termotivasi lagi setelah mengetahui penjelasan agama tentang semua kebaikan, ya. Termasuk juga keburukan, awas, ada sutet kan, awas tegangan tinggi, sampai sekian ribu volt, bahkan juta ya kalau nggak salah. Nah, orang nggak mau deket-deket, bisa gosong gitu ya. Ada umpamanya anak-anak main layangan, nang layangan yang sang tina kawat, berani nggak naik demi layangan? Enggak,
Karena apa? Karena tahu resikonya kesetrum, tibatan maut yang tutung maka jangan kaneh teu meunang layangan, kan gitu ya. Coba umpamanya kita sedang main bola di pinggir nu barala. Nah, nu barala bahasa Indonesia di pinggir yang barala. Katingali ngaleor aya oray welang. Ya, di udang nagog gitu sih. Ternyata ular sinduk, oray kobra. Ya, di udang ngaleor takanu barala. Tahu di sana ular. Orang main bola, belenyeng bola kadinya. Berani nggak kita ngambil? Enggak. Walaupun resikonya, tahu resikonya walaupun ada kesenangan di sana. Apa kesenangannya? Kalau begitu bola diambil, kita bisa senang-senang lagi main bola gitu ya. Tapi kalau begitu ke sana, buntut orai katincak gewewak we ngegel, bisa mati. Ya. Tahu itu nggak berani. Kamu bilang nggak mau, kajian bubar main bola, kan gitu. Karena tahu itu risikonya begitu, ya. Jadi orang yang tahu bahaya dari sesuatu, dia akan menghindar bahaya itu sejauh-jauhnya. Kalau agama menjelaskan ini perbuatan dosa, azabnya di alam kubur begini, azabnya di akhirat lebih dahsyat lagi, efek negatifnya di alam dunia begini, begitu mengerikan. Orang yang makan riba walaupun melimpah nggak akan barokah, nggak akan ada ketenangan, nggak akan ada kebahagiaan, nggak akan ada kesenangan. Dunia itu akan Allah persulit kehidupannya di aspek-aspek yang lainnya, tidak hanya aspek ekonomi, aspek sosialnya juga, kehidupan rumah tangganya tidak akan harmonis, akan rusak, hancur karena hal itu resiko dari sebuah riba dalam kehidupan di dunia. Nanti kalau sudah mati di alam kubur diazab dengan azab yang dahsyat. Kalau sudah kiamat di akhirat, wah lebih dahsyat lagi, mengerikan. Itu resiko. Setelah tahu resiko begini, masih beranikah kita memakan riba? Pasti enggak. Setelah tahu bahwa di Nubarala tadi ayah orai, mau enggak, berani enggak kita masuk ke sana sekedar hanya untuk mengambil bola yang nukatajong tadinya? Enggak akan berani. Lebih baik bubar main bola daripada dipacok orai, gitu kan? Lebih baik tidak memperoleh kelebihan uang dari riba daripada azab dunia, alam kubur dan alam akhirat begitu dahsyatnya. Makanya orang yang faham tentang agama, orang itu akan termotivasi untuk melakukan kebaikan dan terjaga dari segala macam keburukan. Maka dia akan memperoleh kehidupan yang baik. Makanya Rasul SAW menyatakan, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang oleh Allah dikehendaki kebaikan, Allah menghendaki kebaikan bagi orang itu, maka Allah akan menjadikan orang itu faham tentang agamanya. Inilah alasan kedua kenapa ilmu itu bisa menyebabkan orang mudah masuk ke dalam surga. Yang pertama itu hidayah, gitu ya. Kedua memang berarti itu takdir kebaikan dari Allah bagi orang itu yang ditandai dengan diberikan pemahaman tentang agamanya. Ketiga, orang yang belajar ilmu dan hadir dalam majelis ilmu tidak sekedar memperoleh hidayah, tidak juga sekedar termotivasi, tapi penghambat untuk melakukan kebaikan itu hilang atau minimal berkurang. Apa penghalang dan penghambat itu? Dosa. Dengan mencari ilmu, dosa gugur. Dengan hadir di majelis ilmu, kesalahan-kesalahan dihapus. Dengan kita keluar dari rumah untuk berikhtiar memahami agama Allah Azza wa Jalla, maka Allah turunkan maghfirah dan ampunan yang besar bagi orang itu.
Dari mana kita tahu? Pertama, banyak tuh. Mencari ilmu termasuk hasanat. Hasanat artinya kebaikan. Dan Allah menyatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Kedua, orang yang sedang mencari ilmu dimintakan ampun oleh para malaikat. Rasul SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, semut-semut yang ada di sarangnya, di lubangnya, semuanya itu bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu dapat solawat dari Allah, juga dari para malaikat, juga dari seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi. Sampai ikan, sampai semut juga bersolawat. Dan kita sudah sering singgung makna solawat Allah kepada seorang hamba, artinya pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Sedangkan makna salawat para malaikat adalah istighfar dan tarahum para malaikat bagi orang itu. Para malaikat memintakan ampunan kepada Allah bagi orang itu. Para malaikat memintakan rahmat bagi orang itu. Selama orang itu belajar mengajar, selama itu malaikat mendoakan, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Begitu. Dan malaikat yang berdoa itu bukan satu dua, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi. Tidak hanya malaikat, binatang-binatang, ikan yang konon, saya belum pernah hitung, yang konon jumlahnya lebih banyak daripada makhluk di daratan. Cenah. Karena luas lautan cenah dewai. Lebih besar daripada luas daratan. Kalau nggak salah sekitar 2/3-nya ya. Kalau nggak percaya ukur sendiri. Jadi makhluk lautan lebih banyak daripada makhluk daratan. Semuanya bersolawat, memintakan ampunan. Pasti dikabul oleh Allah. Sadar tidak sadar, terasa tidak terasa. Orang yang sedang belajar ilmu, mengajarkan ilmu, dosanya berguguran. Kasalahan anate maruraganta. Dihapus oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak akan lagi diazab atas dosa tersebut di akhirat, baik di alam kubur ataupun di akhirat, bahkan juga di dunia, karena sudah terhapus tea. Semakin sering kita hadir ke majelis pengajian, semakin untung kita. Semakin banyak dosa yang gugur, semakin banyak pahala yang ditambahkan, semakin banyak hidayah Allah yang turun kepada kita sekalian, semakin banyak rahmat yang tercurah kepada kita sekalian, dan seabrek keuntungan-keuntungan lainnya yang begitu menggiurkan bagi kita semuanya. Oleh karena itu, bertamasya ke taman surga maknanya adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Disebut demikian karena menghadiri majelis ilmu memudahkan dan menyebabkan kita kelak bisa bertamasya ke taman surga yang sebenarnya di akhirat nanti. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang tadi disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menyelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi orang itu jalan menuju ke dalam surga. Ya, ini muqaddimah dari penjelasan bertamasya ke taman surga. Adapun inti dari materi kita tidak sempat untuk kita bahas pada kesempatan sekarang. Untuk hari ini spesial ya, saya hanya bisa sampai 11:30 saja. Makanya penjelasan saya cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kira-kira 15 menit, tidak lebih.
kita akan gunakan untuk tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tetap berdosa hukumnya bila kita membuka rekening di bank konvensional? Walaupun kita hitung dan buang bunga banknya, karena kita telah setuju dengan akad riba ketika membuka rekening tersebut, dan bagaimana solusinya? Ya, pertama, walaupun kita tidak mengambil bunga dan memakan bunganya, tapi ketika kita membuka rekening dalam keadaan kita sudah tahu tentang haramnya hal itu, berarti kita sudah menyetujui akad yang diharamkan. Sudah deal, menandatangani, menyetujui ridho terhadap akad yang mengandung unsur riba. Walaupun bunganya tidak kita ambil, minimal menyepakati dan meridhoi perkara yang terlarang adalah terlarang juga. Gimana solusinya? Solusinya cari bank yang secara teori akad perjanjiannya itu tidak ada yang menyimpang dari syariat. Seperti bank-bank syariah, secara teoritis benar. Paling nanti prakteknya ada yang menyimpang, karena bagaimanapun bank itu bukanlah lembaga sosial, bukan untuk menolong orang, tapi lembaga bisnis. Prakteknya saling mencekik orang. Nah, tapi secara teoritis benar, tidak ada penyimpangan. Maka kita setujui ketika akad membuka rekening. Adapun nanti bunganya yang mereka sebut dengan sebutan profit, ya, maka tetap tidak kita makan. Dan memang kebutuhan kita terhadap bank sekarang tidak bisa dilepaskan. Seringkali kita bertransaksi dengan jumlah yang besar, nggak bisa cash. Atau kita mau ngirim uang atau dapat kiriman uang dari jauh, kan nggak mungkin cash, dipaketkan melalui kargo, ya nggak sampai, nguap di jalan nanti. Makanya kan paket-paket juga melarang yang memaketkan uang, ya, uang cash nggak boleh, ya. Walaupun umpamanya disembunyikan di balik dua buah foto yang disatukan. Foto dua, di tengah-tengahnya uang, terus pakai blister, tahuan tetap, udah ada uang, dibuka boleh tuh oleh mereka, karena sudah ada larangan tidak boleh mengirimkan uang cash. Uang cash ada lagi transferan dan seterusnya. Jadi susah kita untuk mengirim uang tanpa memiliki rekening di bank. Oleh karena itulah, maka kebutuhan orang untuk memiliki rekening tidak bisa dihindarkan, tapi pilihlah rekening dari bank yang syariah, yang secara teoritis akad perjanjiannya tidak ada yang menyimpang dari syariat. Walaupun nanti ada penyimpangan dari aspek prakteknya, itu urusan mereka, ya. Dan tetap diusahakan profitnya untuk tidak kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Apakah adanya kultum taraweh setelah isya sebelum taraweh termasuk bid'ah dan berdosa? Kalau dirutinkan begitu terus, iya, tidak boleh. Kalau sekali-sekali sehingga tidak dianggap sebagai bagian dari taraweh, boleh saja, ya. Apakah kita harus berada dalam satu firqah? Kalau tidak, bagaimana? Iya, tapi firqah najiyah, firqah yang selamat. Siapa? Yaitu umumnya kaum muslimin. Iya, kalau yang dimaksud firqah dalam pertanyaan ini adalah kelompok-kelompok yang menyempal dari umumnya kaum muslimin, yang dahulu disebut dengan sebutan Harakah Islamiyah, punya imam,
ada baiat, ada hak dan kewajiban, ada nama, ada pengurus dari mulai pusat, wilayah, cabang, ranting dan daun. Di bawah ranting apa? Umpamanya ada pengurus itu, ya, menyempal dari umumnya kaum muslimin, itu firqah, bukan jamaah, walaupun mereka menamakan diri jamaah. Dan kelompok yang seperti itu puluhan bahkan mungkin ratusan, kadang ada yang namanya sama tapi versinya berbeda. Semua mengaku jamaah, semua mengaku benar, yang lainnya salah. Itu semua masuk dalam kategori firqah. Dan itu sudah dikatakan oleh Nabi kelak suatu saat akan terjadi. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Hudzaifah al-Yamani, kata Hudzaifah, orang-orang biasa bertanya tentang kebaikan, kalau aku tentang keburukan. Bukan untuk diamalkan, tapi agar aku bisa menghindarkan diri dari keburukan itu. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, dulu kami berada dalam keadaan jahiliyah, lalu datang Islam, lalu kami berada di atas kebaikan. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Ya. Apakah setelah keburukan ada kebaikan? Ya. Terus sampai akhirnya digambarkan umat Islam berada dalam keterpurukan yang parah. Kemudian kata Hudzaifah, fama ta'muruna ya Rasulullah, apa perintah engkau kepada kami ya Rasulullah? Kata beliau, ilzam jama'atal muslimin wa imamahum, menetaplah kamu dalam jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Imam seluruh kaum muslimin, bukan imam lokal, tapi imam seluruh kaum muslimin, khalifah. Jangan keluar dari ketaatan kepada khalifah. Kata Hudzaifah, illam yakun imamum wala jamaah, kalau tidak ada imam, tidak ada jamaah, harus gimana? Kata Nabi SAW, fa'tazilu tilkal firq kullaha, jauhi oleh kamu firqah-firqah yang ada seluruhnya. Walaupun kamu harus menyepi ke hutan dan makan akar-akar pohon dan mati dalam keadaan demikian. Kata Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menjelaskan ini, beliau menyatakan hadis ini menyatakan ketika tidak ada khalifah, tidak ada jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang amir kaum mukminin, maka akan muncul berbagai macam firqah. Dan terbukti, kata Nabi SAW, jauhi oleh kalian semua firqah yang ada, bukan gabung ke dalam salah satunya. Jadi kalau ada orang ngajak ikut firqah saya enak, begini-begini, banyak akhwatnya umpamanya. Kita katakan kalau kata Nabi SAW, jauhi itu, kayak antum itu. Antum juga keluar aja, gitu ya. Yang lain mengajak, nih hadis ini kata Nabi SAW, jauhi firqah yang ada semuanya itu, bukan gabung. Menggabungkan diri ke dalam salah satu firqah berarti membatasi gerak langkah di kotak firqah itu dan membuat front dengan firqah yang lainnya, kan gitu ya. Kalau sudah masuk kotak sini, nggak bisa masuk kotak sana tuh. Masuk kotak sana curiga itu bukan ikhwan kita. Ada ikhwan kita, ada ikhwan orang lain segala macam. Nah ini akhwat kita, kalau itu mah perempuan. Macam-macam itu istilahnya itu. Menyimpang dari istilah-istilah syar'i, ya. Oleh karena itulah, maka kalau pertanyaan apakah kita harus berada dalam satu firqah? Tidak. Hadis menyatakan jauhi semua firqah yang ada itu, ya. Karena firqah yang ada adalah firqah yang menyempal dari kaum muslimin. Begitu kita masuk, berarti kita keluar dari jamaah umumnya kaum muslimin, ya. Hukumnya bagaimana kalau seorang istri sudah tidak mau rujuk lagi karena sudah tidak memiliki perasaan cinta lagi kepada mantan suami? Ya nggak apa-apa, boleh saja. Cari aja yang lainnya kalau ada yang mau. Apakah memberi makanan kucing di seputar kompleks rumah termasuk berbuat baik? Apakah kucing juga bertasbih?
Iya, memberi makan binatang, berbuat baik, ihsan. Kalau umpama nggak diberi makan, dia nyolong, tidak akan terhentikan. Kalau gimana caranya agar tidak nyolong? Ya kasih makan. Oleh karena itulah, ketika para ulama membahas tentang bagaimana hukum memelihara binatang, boleh dengan syarat diberikan hak-hak pokoknya berupa makan, minum, tempat, dan jangan lupa jodoh, pasangan. Bete nggak punya pasangan nanti. Hadis sahih Imam Muslim, seorang anak namanya Abu Umair punya peliharaan burung diberi nama Nughair. Di mana Abu Umair ada, Nughair selalu ada. Suatu saat bertemu dengan Nabi SAW, anak itu burungnya nggak ada. Kata Nabi SAW, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Hai Abu Umair, sedang apa si Nughair? Mana burungmu kok nggak kelihatan? Mati gitu. Dari hadis ini, para ulama menyatakan salah satu faidah dari hadis ini dibolehkan memelihara burung atau binatang-binatang lain. Tapi harus dipenuhi haknya, dikasih makan, minum atau tempat, dan juga jodoh. Kalau kita umpamanya di karantina, walaupun dikasih semua kebutuhan, tapi gak dikasih jodoh, gimana? Bisa kabur kita. Lebih baik keluar ya untuk tidur di hutan daripada berada di sangkar emas tanpa pasangan. Nah, ya, kalau umpama ada di sangkar emas ada pasangan, ya itu lebih bagus, lebih utama ya. Nah, jadi kalau kita mau memelihara kucing, maka kita beri makanan, beri pasangannya. Tapi kalau kita tidak sanggup memberi pasangan, biarkan dia mencari sendiri. Ulah dicangcang. Kamana tong ulin sah? Bisi beger. Kun sina beger. Kun sina beger antep. Gitu ya. Dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup sampai di sini. Sekarang sudah hampir jam 11:30, kurang 2 menit nih. Cukup 2 menit lagi saya sedekahkan aja. Insyaallah kita berjumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.